Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Rafli, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 6B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. NIM 118404064. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah riset aksi. Oke, untuk jawaban yang pertama di sini ada riset aksi itu sendiri. Riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, baik langsung maupun melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan individu atau tim kelompok sebagai sasaran untuk memperbaiki cara mengatasi masalah dan mengatasinya. Lalu ada fasilitator. Fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan atau memfasilitasi berupa gagasan, pikiran, tenaga, dan materi demi memperlancar proses memecahkan masalah dan memahami masalah tersebut bersama-sama. Oke, lalu ada partisipan. Partisipan juga sama halnya dengan fasilitator. Bisa diartikan juga sama, yaitu keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan. Nah, dukungan ini sama juga ada berupa tenaga, pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya. Nah, dibedakannya dengan tanggung jawabnya yang terhadap setiap keputusan yang diambil. Jadi setiap keputusan yang diambil harus siap dengan resikonya juga. Itu dari partisipan. Lalu ada lobby dan negosiasi. Lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara kita dengan sasaran. Terus ada negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawarnya antara kita dengan sasaran tadi atau lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Itu jawaban dari nomor 1. Selanjutnya jawaban dari nomor 2. Jawabannya adalah supaya kita bisa dengan mudah dalam melakukan penelitian dan menyusun rencana dengan baik. Bisa dengan mudah memasuk ke dalam tatanan masyarakat dan menerima kita dengan baik. Itu jawaban nomor 2. Selanjutnya jawaban nomor 3. Beberapa tahapan siklus riset aksi Sisdamas, yaitu yang pertama, ada sosialisasi awal. Apa itu sosialisasi awal? Yaitu pertemuan awal secara formal dengan mengadakan kesepakatan bersama masyarakat dan menyampaikan beberapa poin tentang siklus. Pertemuannya di sini bisa dengan pejabat daerah seperti perangkat desa ya, ada Pak Kades atau RT RW setempat. Ada rempuk warga, yaitu proses mendorong para masyarakat untuk menyepakati bersama dengan proses pemberdayaan masyarakat. Lalu ada refleksi sosial. Refleksi sosial yaitu mencari akar masalahnya, mengidentifikasi masalah, indikator masalah, keberdayaan, dan harapan masyarakat. Selanjutnya, ada refleksi masalah di mana dapat dilakukan secara paralel untuk sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap akar masalah sosial. Lalu ada pemerataan masyarakat, di mana sistem ini mengumpulkan data-data dan informasi masyarakat. Lalu ada orgamas, yaitu organisasi masyarakat. Bertujuan dibangunnya ini untuk mendorong, mensejahterakan, dan mendukung program dari masyarakat itu sendiri. Contoh-contoh dari orgamas itu itu sendiri yaitu ada Karang Taruna, DKM, LPMD, PKK, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sinergi program, yaitu penetapan kegiatan, penyusun program kerja, kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Berikutnya ada pelaksanaan program, terdiri dari 1. Pembagian tugas, 2. Sosialisasi kegiatan, 3. Pelaksanaan secara partisipatif, lalu membentuk organisasi pemeliharaan, dan yang terakhir menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan yang terakhir ada MONEF. MONEF itu terdiri dari rempuk warga, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Itulah jawaban dari nomor 3.
Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4, yaitu nomor terakhir. Dari kisah Nabi Yusuf tentang memberdayakan masyarakat atau tamkin mendakwah. Jadi dakwahnya itu memberdayakan masyarakat. Hal ini yang bisa saya petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu terdapat beberapa aspek yang berperan dalam perjalanan kehidupannya yang berlika-liku dengan berbagai ujian dan cobaan yang menimpa serta sikap dalam menghadapinya. Ada beberapa aspek yang mengubah suatu bangsa pada masa beliau, yaitu sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakatnya. Jadi ringkas ceritanya, Nabi Yusuf alaihissalam pernah dimasukkan ke dalam sumur sebagai tawanan oleh para saudaranya, berharap agar beliau enggan enyah dari keluarganya, atau bisa dibilang dibuang, karena Nabi Yusuf akan diketahui akan menjadi nabi selanjutnya dari bapaknya. Selanjutnya, Nabi Yusuf tumbuh sebagai pemuda yang cerdas dan tampan. Bahkan ketampanannya membuat seorang ratu dari kerajaan terpincut dan memfitnah beliau, terus menggoda agar melakukan hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Nabi Yusuf selalu ingat akan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf berhasil menyelamatkan negeri Mesir dari masa pencekik yang panjang dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf juga yang merubah tatanan masyarakat dan memberdayakannya. Beliau berhasil menjadi pemimpin yang baik, jujur, amanah, tangguh, visioner, welas asih kepada masyarakat, sehingga rakyatnya sangat menyukai beliau. Itulah beberapa contoh bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf agar kita mampu memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik. Jadi sikap-sikap Nabi Yusuf inilah yang membuat masyarakat percaya kepada beliau. Seperti kejujurannya yang sangat maha dahsyat bisa kita contoh, kesabarannya dan ketabahannya menghadapi beberapa masalah di negerinya. Cukup sekian jawaban UTS dari riset aksi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.